Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengkaji bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Baik, kita sudah masuk ke tema yaitu hadis dakwah. Di depan kita sudah ada makalah dari KPI 1 tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah referensi. Yang pertama, di sini diambil 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 referensi. Tolong ditambahkan 2 referensi lagi. Paling tidak sampai 7 referensi. Di halaman depan kata pengantar ini enggak ada tanggalnya. Ini juga ada typo, terima kasih itu dipisah. Transliterasi itu ditulis miring harusnya. Jadi tolong diperbaiki. Ini juga ditulis miring. Kemudian daftar isi. Daftar isi sudah cukup. Pendahuluan. Rumusan masalah. Pertama, apa pengertian iman, Islam, dan ihsan? Apa saja tujuan iman, Islam, dan ihsan? Apa saja iman yang dapat menjadikan seorang masuk surga? Ini sudah benar untuk rumusan masalah dan tujuan penulisan. Bab 2, pembahasan. Islam berasal dari kata aslama yuslamu islaman. Ya, secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Ini menurut Muhammad Abduh. Jadi pada dasarnya Islam itu artinya keselamatan. Agama Islam adalah agama yang membawa seorang ke keselamatan baik dunia maupun akhirat. Islam juga sebagai agama tidak terlepas dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu berupa rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian mendirikan salat 5 waktu. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan dan haji bagi yang mampu. Di sini karena kita pada mata kuliah hadis dan hadis-hadis dakwah, maka presentator wajib menyertakan sebuah hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam. Nah, jadi harus ada hadis tentang rukun Islam. Jadi pada mata kuliah hadis-hadis dakwah ini perbanyak hadis-hadis. Boleh menyertakan Quran, tetapi harus ditambah dengan hadis pada setiap poinnya. Karena kita belajar tentang hadis dakwah. Nah, jadi ini revisinya untuk presentator, cari hadis tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian iman. Abdul Alam Maududi menerjemahkan iman dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga masih belum ada hadisnya. Belum ada hadisnya tentang sifat wajib Allah, wujud kita bako, mukhalafatul hawadisi, sampai yang terakhir nomor 20 disertakan hadisnya. Kemudian hadis tentang imannya juga belum ada. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah. Ini di sini saya lihat sudah ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Tetapi kalau seandainya hanya ayat Quran, maka masuknya ke mata kuliah ayat-ayat dakwah, bukan hadis dakwah. Sedangkan kita berada pada mata kuliah hadis-hadis dakwah. Jadi kalian harus mencari hadis-hadis tentang iman kepada Allah, hadis tentang iman kepada malaikat, hadis tentang iman kepada kitab Allah, Rasulullah, dan hari kiamat, dan qadar dan qadar. Kemarin kita sudah mempelajari tentang takhrij, maka kalian harus mempraktekkan bagaimana mencari hadis dengan metode takhrij, baik itu menggunakan komputer atau internet, atau juga dengan manual juga boleh. Ihsan.
menggolongkan ihsan menjadi 4. Jadi ihsan itu hadisnya anta budallah ka annaka tarah fa lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, ini juga belum disertakan hadisnya. Padahal yang diminta adalah hadis tentang ihsan. Kemudian iman seorang menjadikan masuk surga. Ini juga banyak sekali ayat Al-Qur'annya, tetapi hadis cuma satu ini. Itu pun terbalik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terbalik dari kiri ke kanan. Harusnya dari kanan ke kiri. Kenapa bisa terbalik? Karena settingan ini penulisannya left to right, bukan right to left. Maka rubah menjadi right to left. Maka akan berubah dari kanan ke kiri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, yadkhulu al-jannah ketika saat nanti penghuni surga akan masuk surga, wa ahlun nar an-nar, dan penghuni neraka akan masuk neraka. Cuma yaqulullahu taala, kemudian Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal min iman. Keluarkan barang siapa yang ada di dalam hatinya keimanan walaupun sebiji sawi. Fayukhraju minha, maka dikeluarkan darinya, dari neraka dikeluarkan orang-orang yang masih memiliki keimanan. Wadiswadu, dan mereka sudah dalam keadaan hitam karena panasnya api neraka. Fayulqawna fi nahril hayah, kemudian dilemparkan ke sungai kehidupan. Fayambutu nakamatam betul hibbah fi janibis sail, maka mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji di samping sungai yang mengalir. Alam tara anna tahruju safra multawiyah. Kalau sampai terakhir. Nah, ini yang dimaksud pada mata kuliah hadis dakwah ya hadis seperti ini. Jadi untuk keimanan yang menjadikan seorang masuk surga ini sudah ada hadisnya. Baik, kemudian sampai bawah. Oke. Jadi kekurangan pada makalah ini, pada pembahasan Islam belum ada hadisnya. Pada pembahasan iman belum ada hadisnya. Pada pembahasan ihsan belum ada hadisnya. Maka bagi presentator silakan mencari hadis-hadis tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam makalah ini dan dikumpulkan ketika revisi nanti. Untuk tugas, linknya adalah s.id/fqpxy s.id/fqpxy. Kalian copy, kalian ketikkan pada browser, kemudian kerjakan dan beri penilaian kepada presentator berkenaan dengan makalah, kemudian presentasinya, videonya, kemudian plagiasinya, dan seterusnya. Beri nilai dengan objektif. Semoga penjelasan dari revisi makalah ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, bagi makalah 8 sampai terakhir, usahakan supaya memperbanyak hadis-hadisnya. Boleh kalian mengambil dari referensi buku berupa ayat Quran, boleh, tapi sertakan juga hadis-hadisnya. Cari dengan metode tahrij. Kalau perlu di tahrij itu nanti dijelaskan. Ini hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya. Karena kalian sudah belajar ilmu tahrij. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.